Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita rayakan Hari Raya Pentakosta yang berarti Pentakosta itu hari ke-50. 50 hari setelah Minggu Paskah Kebangkitan Kristus. Dan Roh Kudus turun atas para rasul, membakar jiwa mereka dengan api cinta ilahi. Dan peristiwa ini menandai kelahiran gereja dan dimulainya misi para rasul untuk meneruskan pewartaan kabar gembira, kabar baik kepada seluruh bangsa. Saudara-saudari yang terkasih, kita tahu dalam kisah para rasul, para murid begitu bersemangat untuk mewartakan Injil. Saya mencoba membandingkan apa yang terjadi kalau orang jatuh cinta. Semua pasti pernah jatuh cinta ya. Ya, walaupun ada juga yang jatuh cinta pada binatang peliharaannya, ya. Tetapi apa yang terjadi ketika orang jatuh cinta? Di situ orang akan bersemangat melakukan apa yang diingini oleh orang yang dicintainya. Dia akan berani berkorban. Dia akan berani melakukan apa saja untuk yang dicintainya. Itu kalau orang jatuh cinta. Tetapi sebaliknya bagaimana? Apa yang terjadi kalau Anda atau orang itu jatuh benci? Kalau jatuh cinta berarti ada jatuh benci dong ya. Nah itu. Hatinya juga terbakar, hatinya juga berkobar-kobar oleh kebencian. Dan dia bersemangat mencari cara untuk apa? Untuk apa kalau orang sudah jatuh benci? Ya, untuk membalas dendam. Untuk melampiaskan sakit hatinya. Jadi saudara-saudari yang terkasih, dua hal ini, jatuh cinta dan jatuh benci, mempunyai kesamaan, yaitu hatinya terbakar. Ya. Pertanyaannya, Anda terbakar yang bagaimana? Terbakar cinta ataukah terbakar benci? Semuanya bersemangat, tetapi kelanjutannya berbeda. Saudara-saudari yang terkasih, Roh Kudus juga api cinta ilahi yang membakar. Tadi saya katakan para rasul berkobar bersemangat mewartakan Injil. Karena api cinta kasih ilahi itu membakar hati para rasul dan pengikut-pengikut Yesus. Roh Kudus bagaikan api yang membakar jiwa, mengantarkan kita pada transformasi, mengantarkan kita pada perubahan, bukan sekedar berubah, ya kan? Yang tadi bukan sekedar terbakar, ya, tetapi perubahan transformasi yang sesuai dengan kehendak Allah, yang pasti adalah kebaikan dan kebenaran. Api Roh Kudus membakar rasa takut dan keraguan dan menggantinya dengan keberanian serta keyakinan. Ini juga yang dialami oleh para rasul. Api Roh Kudus membakar egoisme dan keegoisan
mengantarkan kita pada kasih, pengorbanan, kesetiaan, dan pengabdian. Dan ini juga dialami oleh para rasul. Api Roh Kudus membakar kebodohan dan ketidaktahuan akan jalan Tuhan, menerangi jalan kita dengan kebijaksanaan dan kebenaran. Inilah karya Roh Kudus, api yang membakar. Kalau saya tunjukkan dalam kisah para rasul ketika para murid diadili di mahkamah agama karena pewartaan tentang Yesus, karena mewartakan Injil. Pada Kisah 5 ayat 41 dikatakan, rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Inilah para rasul yang dibakar hati mereka untuk mencintai Tuhan Yesus, untuk berkorban, dan bahkan mereka berkorban tidak dengan tangisan dalam arti menangis karena telah menderita. Tetapi yang terjadi justru para rasul gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Inilah karya Roh Kudus dalam diri para rasul. Pertanyaan saya, apakah Anda juga mau dibakar oleh cinta kasih ilahi, oleh Roh Kudus? Ini saya bertanya ya. Ya. Jadi yang terjadi pada para rasul ini, apakah Anda juga tetap mau dibakar oleh cinta kasih Roh Kudus, cinta kasih ilahi untuk mencintai Yesus? Mau atau tidak? Mau-mauan atau mau beneran? Oh ya, siap-siap ya, bahwa Anda akan menderita karena nama Yesus. Siap? Yesus juga mengatakan apa? Barang siapa yang mau menjadi pengikutku, ia harus apa? Menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku. Masih mau? Puji Tuhan ya. Berarti Roh Kudus sudah mengobarkan hati Anda. Saudara-saudara yang terkasih, Roh Kudus tidak hanya sebagai api yang membakar, tetapi juga pembimbing dan pemberi kuasa. Jadi jangan takut. Ya. Kalaupun ditantang dengan penderitaan, jangan takut. Roh Kudus menjadi pembimbing dan pemberi kuasa. Dia menuntun kita dalam perjalanan iman kita, membimbing kita dalam setiap langkah hidup kita dan keputusan hidup sehari-hari. Dia memberikan kita kekuatan untuk menghadapi tantangan dan rintangan. Roh Kudus akan membantu kita, menolong kita untuk setia hidup sesuai dengan firman Tuhan. Untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kalau kita memang berkobar-kobar oleh api cinta kasih ilahi dan ada tantangan, kesulitan sebagai murid Kristus dan dalam kehidupan sehari-hari, jangan takut.
Karena Roh Kudus diberikan untuk menjadi penolong, untuk menghibur kita, untuk menguatkan kita. Dan bahkan Roh Kudus melimpahkan karunia-karunia kepada setiap orang yang dikehendakinya. Tentunya orang-orang yang mau percaya, yang mau terbuka pada karunia-karunia Roh Kudus. Dan bagi mereka yang terbuka untuk melayani Tuhan, untuk mewartakan kasih Tuhan, Roh Kudus memperlengkapi dengan karunia-karunia seperti kebijaksanaan, pengetahuan, iman, penyembuhan, dan mujizat, serta sebagainya. Karunia-karunia ini bukan untuk diri sendiri, di mana kita menikmati bahwa kita karunia yang kita miliki, kemudian membuat orang lain itu sembuh, membuat orang lain itu mengalami mujizat, bukan untuk kita nikmati dan berbangga, tetapi kita justru bertujuan untuk melayani umat Tuhan. Kita pergunakan untuk membangun gereja, untuk mewartakan kabar baik kepada dunia di sekitar kita. Maka Anda yang mengikuti retret karunia, yang merindukan karunia Roh Kudus, yaitu karisma-karisma pelayanan, Anda gunakan dalam cinta kepada Tuhan untuk pembangunan gereja. Dan sebetulnya setiap orang dari kita semua yang sudah dibaptis, kita menerima Roh Kudus. Namun saudara-saudari yang terkasih, seringkali tidak kita sadari. Banyak orang Kristiani kurang menyadari akan kehadiran Roh Kudus yang ada dalam dirinya ketika dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan kalau sudah tidak sadar akan kehadiran Roh Kudus, maka tidak akan terjadi kerjasama dengan Roh Kudus. Tidak akan ada keterbukaan untuk dibimbing oleh Roh Kudus. Tidak akan ada suatu transformasi oleh Roh Kudus. Tidak ada yang namanya dibakar oleh Roh Kudus seperti halnya terjadi pada Pentakosta. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita perlu merefleksikan diri kita. Apakah saya sebagai orang Kristiani entah dibaptis pada waktu masih bayi, lahir, procot, langsung dibaptis, ataukah baptis dewasa? Kita perlu refleksi pada hari Pentakosta ini. Apakah saya sungguh-sungguh dipenuhi oleh Roh Kudus, yang berarti saya hidup dalam pimpinan Roh Kudus? Ataukah malah justru kita seperti orang-orang yang hidup sebagai orang Kristiani yang belum mengalami Pentakosta? Memang kita sudah dibaptis, tetapi hidupnya seolah-olah belum mengalami Pentakosta, belum mengalami kehadiran Roh Kudus yang nyata. Dan ciri-cirinya atau tanda-tandanya adalah hidup dalam ketakutan, kecemasan, khawatir, dan sedih. Dengan kata lain, seperti orang yang tidak punya iman. Lebih dikuasai oleh takut, ya takut segala macamnya. Bukan hanya takut karena setan atau takut karena genderuwo, kuntilanak, ya. Tapi takut juga atas hidup kita, atas masa depan kita, takut akan segala persoalan kita. Ya, inilah orang-orang yang belum mengalami Pentakosta. Dikuasai takut, cemas, khawatir, sedih, dan sebagainya. Ataukah kita masih dikuasai oleh keinginan daging? Yang tadi dikatakan dalam bacaan kedua dalam surat Paulus kepada jemaat di Galatia, yaitu perbuatan daging, percabulan, kecemaran, hawa nafsu,
penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Jadi rupanya Paulus masih mengatakan dan sebagainya. Jadi boleh ditambahkan. Sesuai dengan pengalaman Anda. Tetapi jangan kemudian ada ide kreatif untuk menambahkan. Ya. Seperti misalnya di sini judi, kan enggak ada kan? Perjudian enggak ada. Apalagi perjudian online, enggak ada kan? Nah, belum ada pada waktu itu. Maka Paulus pinter ya, ditambahkan dan sebagainya. Perselingkuhan enggak ada juga di sini ya. Ya adalah di dalam di sini kalau mau digabungkan dengan percabulan atau kecemaran ya bisa. Tetapi disinilah kenyataannya. Orang-orang yang seperti hidup belum mengalami Pentakosta, yaitu justru menghasilkan perbuatan daging. Dan Anda memiliki yang mana? Memiliki salah satu, salah dua, salah tiga, atau salah semuanya? Ya, memiliki yang mana? Tanda yang berikutnya adalah tidak menunjukkan buah Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Jelas kalau dia justru menghasilkan perbuatan-perbuatan daging, mengikuti keinginan daging, ya tidak akan menghasilkan buah Roh Kudus. Misalnya kasih, ya tidak akan mungkin kalau dia sebetulnya orang yang suka berseteru, berselisih, ya amarah, ya egois, dan sebagainya. Bagaimana dia tumbuh dalam kasih? Kalaupun dia menghasilkan buah kasih, sebetulnya bukan buah kasih, tapi kasih yang pura-pura. Ya, yang seringkali apa? Ada udang di balik piring. Ya. Kalau dia di balik batu, repot carinya, ya kan? Jadi ada udang di balik piring, yaitu ada maunya di baliknya. Nah inilah kalau orang sebetulnya masih belum mengalami Pentakosta, ya dapat dikatakan demikian, belum dalam hidup oleh Roh, itu ya buah-buah rohnya itu tidak otentik. Ya, pasti ada ujung-ujungnya, ada maunya. Kemudian juga orang yang belum mengalami Pentakosta ini cirinya adalah takut mengakui imannya di depan orang lain. Ya, mengakui imannya. Ya, seperti Petrus itu ya, sebelum Pentakosta ditanya, "Kamu muridnya dia?" "Oh, bukan." Sampai 3 kali dia menyangkal. Tapi setelah Pentakosta apa yang terjadi? Petrus langsung berkobar-kobar, bersuara bahwa dia adalah murid Yesus dan mewartakan Yesus yang bangkit. Jadi di sini orang yang belum mengalami Pentakosta itu takut untuk diketahui imannya. Ya dengan segala macam cara, ya kan. Ya mungkin tanda salibnya itu bukan benar-benar dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, takut diketahui orang. Ya kan? Ya, ini. Lalu bagaimana orang-orang yang mengalami Pentakosta? Nah, sebaliknya ya, sebagaimana para rasul, yaitu hidup dalam pimpinan Roh Kudus, jelas hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kemudian menunjukkan buah-buah Roh Kudus yang otentik, yaitu belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, kasih, dan sebagainya. Kemudian juga mengasihi Allah dan melaksanakan perintahnya. Dan inilah
Orang yang jatuh cinta kepada Tuhan dan dibakar oleh cinta kasih ilahi, dia akan berkobar mencintai Tuhan dengan melaksanakan perintahnya. Dan perintahnya itu sudah diberikan kepada kita terutama dalam kitab suci. Maka orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus sebagai orang-orang Pentakosta, bukan gereja Pentakosta ya, tapi orang-orang yang mengalami pencurahan Roh Kudus adalah orang-orang juga yang setia membaca kitab suci dan tekun melaksanakannya. Dan ini rahasia umum. Orang-orang Katolik itu jarang baca kitab suci. Ya atau tidak? Ya, kalau ke gereja itu kalau orang bawa puji syukur, oh itu orang Katolik itu ya. Tapi kalau bawa Alkitab itu orang apa? Ya, Kristen Protestan atau Kristen Pentakosta. Ya. Karena bawanya puji syukur, nggak apal-apal lagunya, ya kan? Pada nyanyi itu aja, nggak apal-apal, dibawa terus, ya kan? Nah, jadi kita mau hidup dalam pimpinan Roh Kudus, mentaati firman-Nya, dan untuk tahu firman-Nya kita harus membaca ya kitab suci. Maka setelah Pentakosta ini, apa yang Anda harus lakukan? Baca kitab suci, ya. Janji? Janji? Janjilah pada Tuhan ya. Dan hidup dalam firman Allah dengan bimbingan Roh Kudus. Karena memang firman Allah itu kalau dilakukan sulit atau mudah? Sulit. Firman Tuhan dilakukan itu sulit atau mudah? Sulit? Setuju sulit ya? Maka itulah Tuhan mengutus Roh Kudus sebagai roh penolong. Jadi kalau kita mengundang Roh Kudus, kita akan dikuatkan untuk melaksanakan firman-Nya sehingga firman itu dapat kita lakukan dengan mudah, sehingga seperti para rasul sampai gembira walaupun dianiaya, walaupun diadili, walaupun dihina dan seterusnya. Karena Roh Kudus menguatkan mereka sehingga penderitaan itu dapat dilalui dengan mudah. Inilah karya Roh Kudus. Maka saudara yang terkasih, ajakan pada hari raya Pentakosta ini bahwa kita mohonlah secara pribadi sungguh-sungguh dari hati Anda bahwa saya mau mohon Roh Kudus berkarya dalam diri saya, menggerakkan hidup saya dari mulai bangun pagi sampai tidur. Nah pas tidur enggak dibimbing Roh Kudus ya. Dari bangun pagi sampai bangun pagi. Non-stop 24 jam itulah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu selalu siap untuk menolong kita. Dan bukalah hati dan jiwa untuk menyambut Roh Kudus. Dengan kata lain, rindukan Roh Kudus. Jadi bukan kami yang menyuruh-nyuruh Anda untuk ayo buka hati, buka jiwa Anda. Lalu orang bertanya, bagaimana caranya membuka hati ya? Caranya adalah apa? Merindukannya. Inilah bentuk keterbukaan hati. Merindukan kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Lalu ada komitmen bekerja samalah dengan tuntunan Roh Kudus, dengan dorongan Roh Kudus. Misalnya, Anda didorong untuk ke gereja, ikuti. Didorong untuk berdoa, ikuti. Didorong untuk pergi ke pertapaan Karmel, ikuti ya. Ya kan? Maksudnya untuk ikut retret, untuk misa ya. Ya ini bukan promosi tetapi ini memang kebenaran ya. Bahwa Roh Kudus akan membimbing kita kepada yang baik.
Dari bangun pagi, baru bangun, didorong untuk berdoa. Ini adalah dorongan Roh Kudus. Nah, ikuti. Tapi ketika Anda ada dorongan yang lain, nggak usah berdoa, nggak usah ke gereja, nggak usah baca kitab suci. Nah, itu dorongan siapa itu? Ya, dorongan si iblis, juga dorongan kita masing-masing yang cenderung kepada dosa. Ya. Nah, saudara yang terkasih, maka disinilah kita juga mau hidup berserah pada Roh Kudus. Lalu ajakan hari Pentakosta ini juga menanggalkan ego kita dan ikutilah bimbingan Roh Kudus yang membawa pada cinta kasih, pada kebaikan dan kebenaran. Karena seringkali ego itu, ya namanya ego, ingin dipuaskan. Orang yang hebat itu bukan orang yang dapat mengalahkan banyak musuh. Orang yang kuat bukan orang yang dapat mengangkat beban ribuan ton, ya, kalaupun ada. Ya. Orang yang kuat dan hebat adalah orang yang dapat mengalahkan dirinya. Yaitu mengalahkan egonya. Lalu sebagai orang Kristiani, gunanya mengalahkan dirinya adalah apa? Untuk mengikuti bimbingan Roh Kudus. Inilah kita akan menjadi orang-orang hebat, orang-orang kuat, karena kita mau mengendalikan diri, menyangkal diri, dan mengikuti bimbingan Roh Kudus. Yang berikutnya ajakannya pada Pentakosta ini adalah kasihilah Allah dan laksanakan perintahnya. Konkret setiap hari. Jadi kalau Anda membaca kitab suci, lalu misalnya kasihlah musuhmu, ya langsung aplikasikan dengan mengampuni. Dan bahkan juga mendoakan orang-orang yang menyakiti Anda. Tapi doanya adalah doa berkat ya, bukan doa kutuk. Ya kan? Misalnya, waduh dia memang menyakiti saya, oke lah saya doakan dia. Semoga dia disambar geledek. Nah ini namanya doa kutuk, ya ini bukan Roh Kudus ya. Nah ini saudara yang terkasih, marilah kita mohon supaya Roh Kudus ini menguasai kita. Dan Tuhan sendiri berjanji, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi kita mau memohon Roh Kudus betul-betul berkuasa atas hidup kita. Karena Roh Kudus ini adalah anugerah terindah dari Bapa dan Putra. Karena Roh Kudus ini adalah Roh Bapa, Roh Putra. Roh Kudus ini adalah roh cinta kasih Allah, Bapa dan Putra. Maka kita yang diberikan Roh Kudus adalah orang-orang yang istimewa. Karena diberikan hadiah yang istimewa, yaitu Roh Allah sendiri. Mari saudara-saudari yang terkasih, kita sungguh-sungguh dalam Ekaristi ini juga mohon supaya Roh Kudus itu menuntun kita, bahkan juga menjadikan kita saksi-saksi Kristus.